Pemirsa, mengawali kabar hari ini, Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 20 kg narkotika jenis sabu. Barang haram itu disimpan di dalam peti besi di sebuah gudang ekspedisi di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Upaya penyelundupan digagalkan Badan Narkotika Nasional (BNN), di mana sindikat jaringan narkoba ini memanfaatkan jasa pengiriman ekspedisi laut. Satu peti besi berisi sabu yang dikemas ke dalam 11 bungkusan makanan ringan. Sabu berkualitas kelas 1 disembunyikan di antara lapisan besi. Pengungkapan narkoba dalam skala besar ini merupakan hasil pengembangan temuan sabu yang disimpan dalam pipa besi di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara pada pekan lalu. Baru dokumen kita baru telusuri, yang jelas ini kita curigai ada pengiriman ya yang di sini molding suratnya, tapi bentuknya kan teman-teman ini seperti bantalan untuk jembatan, untuk bahan bangunan berat ya. Nah ini kita curigai karena ini ada beberapa lapis terdiri dari teman-teman, saya lihat sendiri kan, dibuka harus melalui kunci dari beberapa lapis. Ternyata di dalamnya diisi sama dari narkoba. Bang, ini jaringan Predi dan Sidi rencana mau dikirim kemana nih Pak barangnya Pak? Belum. Nanti ya sabar. Bang, ini jaringan Predi bukan Bang? Nanti kita kembangkan ya besok. Pemirsa, semakin banyak trik yang digunakan para penjahat untuk bisa menyelundupkan narkoba ke tanah air. Dan bagaimana kemudian Badan Narkotika Nasional mengungkap modus-modus itu? Ada Dwi Suci yang akan mengabarkan langsung dari lokasi penggerebekan narkoba di dalam peti besi. Silahkan Dwi Suci. Ya, terima kasih Bu Gita. Benar sekali bahwa hari ini tepatnya kurang lebih 1 jam yang lalu Badan Narkotika Nasional baru saja mengungkap dalam melakukan pembongkaran terhadap kurang lebih ada 3 kotak besi, di mana dalam salah satu kotak besi tersebut ditemukan barang haram narkotika jenis sabu dengan kurang lebih ada 11 bungkus yang dibungkus menggunakan aluminium foil maksud kami, di mana diperkirakan berat dalam setiap bungkusan tersebut kurang lebih ada sekitar 1 kg. Jadi bisa ditotal kurang lebih ada 11 kg dari barang haram jenis sabu tersebut yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengungkapan penyelundupan sabu di tanah air ini, kita akan langsung tanyakan saja kepada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Sudah bersama saya Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Arman. Pak Arman, mungkin bisa disampaikan ataupun dijelaskan terkait dengan pengungkapan penyelundupan sabu pada malam hari ini. Ya, jadi ini kerjasama kembali kita lakukan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama BNN. Kemudian beberapa hari ini sebenarnya kita sudah melakukan penyelidikan, dan kemudian tadi mulai siang kita melakukan penyitaan dan penggeledahan di tempat ini. Seperti tadi disampaikan, kita menyita 3 peti besi atau kontainer yang terbuat dari baja. Nah, setelah kita lakukan membuka kontainer tersebut, maka di dalam kita dapatkan 11 bungkus sabu, dan diperkirakan satu bungkus itu 1 sampai 1,5 kg. Namun kontainer ini belum bisa semuanya kita buka karena cukup sulit, karena ketebalan bajanya kurang lebih ada 16 cm dan terdiri dari 4 lapis, sehingga tadi kita membuka satu peti itu memerlukan waktu 3 sampai 3,5 jam. Pak, mengenai dengan menggunakan kotak besi yang memang cukup sulit dideteksi ini, apakah ini termasuk dalam penyelundupan modus ataupun jenis baru ke tanah air, Pak? Ya, ini memang modus baru dan kelihatannya ini sudah direncanakan atau dipersiapkan sedemikian rupa atau sudah didesain, sehingga melihat dari ketebalan kotak besinya sendiri, di dalam sabunya dibungkus dengan aluminium foil dan juga dilapisi dengan karbon. Nah, ini tentu saja maksudnya adalah untuk menyamarkan dan juga menghindarkan dari alat-alat X-ray yang kita miliki. Di samping itu juga satu kotak ini, satu kontainer baja ini beratnya kurang lebih 800 kg. Nah, ini akan sangat riskan kalau kita misalnya melakukan pemeriksaan secara sinar atau X-ray. Nah, itu bisa membuat
penopang dari X-ray itu rubuh atau patah atau rusak, sehingga mungkin salah satu maksud mereka membuat kotak sedemikian berat ini untuk menghindarkan dari pemeriksaan sinar atau X-ray. Sejauh ini sudah diketahui asal barang ini dari mana dan akan diselundupkan kemana? Ya, dari penelusuran dokumen sementara ini memang kita temukan titik muatnya dari China. Kemudian diedarkan ke Indonesia tentu saja, tapi nanti kita akan perdalam kembali untuk mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang lain, termasuk juga para tersangka dan orang-orang yang kemungkinan terlibat. Sejauh ini sudah ada berapa tersangka yang diamankan? Sejauh ini kita sudah mengamankan 2 tersangka, dan itu juga ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lalu. Jadi ini bukan sindikat yang baru. Kasus yang lalu apakah terkait juga dengan pada minggu lalu sempat BNN melakukan penggerbekan di Rawabebek dengan modus menggunakan ataupun menyelupkan di dalam pipa, begitu Pak? Kemungkinan begitu, tapi karena ini baru 1 hari, nanti tentu kita masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan pendalaman-pendalaman terhadap keterangan dan barang bukti yang kita miliki. Siap, terima kasih banyak Pak Armando Pari atas waktu dan informasinya, dan demikianlah Brigita tadi penjelasan dari Deputi Pemberantasan BNN mengenai modus baru dari penyelundupan barang haram narkotika jenis sabu yang baru saja diungkap oleh BNN. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Kalau kita berbicara soal bencana yang terjadi, ada bencana longsor di beberapa wilayah ya, di tanah air ya. Di Jawa terutama dalam beberapa hari terakhir longsor terjadi, terutama di wilayah Jawa Tengah ya. Purworejo ya. Nah, seperti inilah salah satu lokasi longsor yang terjadi seperti ini. Ini adalah bentuk longsor yang terjadi di Purworejo dan kemudian menewaskan puluhan orang ya, dan juga melukai puluhan orang. Bahkan sempat diantaranya kemarin setelah tertimbun berjam-jam di runtuhan akhirnya bisa diselamatkan. Oke, dan selamat akhirnya ya. Dan pemirsa, kita berbicara detik-detik terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa ratusan rumah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Selasa kemarin sempat direkam oleh salah satu warga. Dan inilah detik-detik yang sempat terekam itu saat longsor terjadi di Kelurahan Apeng Sembeka, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita melihat bagaimana warga panik saat tanah longsor mulai menimbun. Kurang lebih ada 16 rumah warga yang tertimbun, mirsa. Ini jelas ya terlihat ya dalam kamera atau rekaman oleh warga ini ya. Longsor yang datang dan warga berlarian berlawanan dengan arah longsoran. Seolah-olah mereka dikejar jatuhnya longsoran tanah di belakang mereka ya. Ini juga berkaitan dengan cuaca buruk ya, yang ekstrim terjadi ya, hujan deras terus menerus ya. Banjir, longsor. Ini ada 3 orang pemirsa yang hilang dalam bencana banjir bandang. Nah, banjir bandang ini juga melanda sejumlah wilayah. Seperti yang tadi kita hadirkan itu di Sangihe ya, bagaimana video amatir berdurasi 24 detik menggambarkan tanah yang jatuh dari belakang mereka sementara warga di bawah berlarian. Ya. Itu masih kita lihat ya tadi warga begitu panik dan sempat berlarian. Namun biarpun begitu masih ada warga yang kemudian menjadi korban saat itu. Inilah detik-detik terjadinya tanah longsor di Kelurahan Apeng Sembeka, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara pada Selasa pagi. Tanah longsor dan juga banjir melanda setelah hujan beserta angin kencang menerjang sejumlah wilayah Sangihe sejak Minggu malam. Akibatnya, 120 rumah rusak parah, sementara sejumlah warga masih dinyatakan hilang. Kejadian kemarin bukan hanya di Sangihe, tetapi di Sataro dan di Minahasa Selatan, namun yang terparah di 2 kabupaten kepulauan ini. Yang paling parah lagi di Kabupaten Sangihe. Akibat bencana banjir dan longsor ini ada 5 warga yang korban dinyatakan hilang, tapi ternyata tadi pagi 2 sudah ditemukan, 1 tewas, 1 selamat, dan 3 masih dalam pencarian.
Pencarian pun kini masih dilakukan dengan peralatan seadanya. Setidaknya ada 4 kelurahan yang mengalami banjir dan longsor, yakni Kelurahan Apeng Sembeka, Kelurahan Tapuang, Kelurahan Mahena, dan Kelurahan Kalongan. Selain korban tewas dan luka, sekitar 400 warga kini terpaksa mengungsi. Dari Sangihe, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Dari bencana di Sangihe kita beralih ke Purworejo, Jawa Tengah, di mana tim gabungan ini terus mencari dan mengevakuasi korban longsor di Purworejo. Ini diperkirakan pemirsa masih ada 7 korban yang belum ditemukan. Ketujuh korban yang belum ditemukan ini adalah 4 diantaranya tertimbun di Desa Caok dan 3 lainnya di Desa Donorati. Untuk memperlancar proses pencarian dan evakuasi, tim kembali menerjunkan anjing pelacak dan 4 alat berat berupa eskavator. Sementara itu tim DVI berusaha mengidentifikasi 2 jenazah pria yang ditemukan Selasa kemarin. Informasi cuaca hari ini di lokasi cukup cerah sehingga memudahkan proses evakuasi dari tim SAR yang bekerja. Dan seorang ibu